Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang kaidah fikih yang kelima, yaitu al-adah al-muhakkamah. Nah, adah di sini itu artinya adat dan bisa dijadikan patokan hukum. Nah, secara bahasa al-adah diambil dari kata al-aud atau al-muawwadah yang artinya berulang. Nah, oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat. Sedangkan di sini definisi al-adah menurut Ibnu Nuzem adalah substansi yang sama, terdapat setelah lain-lain dari al-adah, yaitu al-urf, yang artinya keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia yang telah menjadi tradisi. Jadi di sini al-adah muhakkamah yaitu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara berulang, itu disebut dengan adat. Yang kedua yaitu dasar hukum kaidah al-adah al-muhakkamah. Dasar hukum di dalam Al-Quran di sini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 233, yang mana artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dengan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah dan warisan pun berkewajiban demikian. Nah, di sini menjadi dasar hukum kaidah al-adah al-muhakkamah karena terbiasa dan dibiasakan dilakukan. Yang kedua terdapat di surat Al-A'raf ayat 199, yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Dasar-dasar hukumnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ma ra'ahul muslimuna hasanam fahum 'indillahi hasanu, wa ma ra'ahu muslimina say'am fahu 'indallahi say'un. Yang artinya, apa yang dipandang baik oleh orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk. Hadis riwayat Ahmad, Bazar, Tabrani dalam kitab Al-Kabir dari Ibnu Mas'ud. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsi Ridwan, NIM T 2017-1287. Di sini saya akan menjelaskan kaidah fikih yang kelima, yang mana saya akan melanjutkan penjelasan dari partner saya yang bernama Saudari Indah Dwi Lestari, yang mana Saudari Indah tadi sudah menjelaskan pengertian daripada kaidah yang kelima yang berbunyi al-adatu muhakkamah. Jadi kaidah ini ada sumber hukumnya dari Al-Quran dan dari Al-Hadis, yang mana diantara dari sumber Al-Quran ada di surat Al-A'raf yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Hudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan seru orang mengerjakan yang ma'ruf, dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Di dalam sumber hadis juga dikatakan bahwasanya ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, wa ma ra'ahul muslimuna syai'an fahuwa indallahi syai'.
Jadi sesuatu yang dipandang baik bagi orang-orang yang muslim, orang Islam, maka di sisi Allah sesuatu tersebut juga baik. Sebaliknya, apabila di pandangan orang muslim itu sesuatu itu buruk, maka di sisi Allah juga itu buruk. Di sini saya akan menjelaskan tentang turunan daripada kaidah al-adatu muhakkamah, yang mana yang pertama yaitu al-ma'rufu urfa kal masyruti syarton, sesuatu yang telah dikenal uruf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat. Maksudnya adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat. Contoh hal ini yaitu ketika kita transaksi jual beli buah yang ada di pohon, itu kan tidak jelas, tidak diperbolehkan karena tidak jelas jumlah buahnya yang ada di pohon itu berapa. Karena ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat, maka hal ini diperbolehkan. Kaidah turunan yang kedua yaitu al-ma'rufu bainat tujari kal masyruti bainahum, sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka. Jadi contoh dalam hal ini yaitu di dalam transaksi apa? Di dalam transaksi saya gambarkan di dalam transaksi jual beli bata. Di dalam transaksi jual beli bata itu kan ada biaya angkut untuk mengantarkan batu bata itu ke pembeli. Akan tetapi karena sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka jual beli tersebut sudah termasuk daripada ongkir angkutan untuk menyampaikan barang tersebut ke tempat pembeli. Kaidah yang ketiga, kaidah keturunan yang ketiga, at-ta'inu bil urfi kat-ta'ini bin nas, ketentuan berdasarkan uruf seperti ketentuan berdasarkan nas. Jadi seperti itu. Contoh dalam hal ini, kasus ini yaitu semisal kita memeliharakan sapi kepada orang. Anak yang pertama itu diambil sang yang memelihara tersebut. Anak yang berikutnya diambil pemilik sapi tersebut. Begitu seterusnya. Jadi seperti itu perbedaan antara al-adah dan al-uruf. Kata al-adah itu memandang dari segi pengulangan suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian segi baik dan buruknya perbuatan tersebut sehingga dapat dinyatakan berkonotasi netral. Kata al-uruf yaitu sebagai segi berulangnya, mengacu pada segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan. Sebenarnya al-adah dan al-uruf ini para ulama itu tidak membedakan karena substansi atau arti daripada keduanya itu sama, maksudnya itu sama. Jadi suatu hal yang diulang-ulang, baik itu perkataan, tindakan maupun larangan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, menjadi kebiasaan masyarakat kita, itu termasuk hukum daripada sesuatu itu. Seperti itu. Kedudukan kedudukan al-adah dan al-uruf ini salah satu patokan hukum para fuqaha. Patokan hukum fuqaha beragam pendapat menanganinya. Dalil-dalil hukum yaitu Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Malik, yaitu kalau Abu Hanifah ini Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Ihtisan dan Uruf. Imam Malik Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Ihtisan, Ihtisab, Maslahah Mursalah dan Syadda Zura dan Uruf.
Jadi seperti itu kedudukan al-uruf dan al-adah. Jadi itu tadi tentang masalah kaidah turunan daripada al-adatu muhakkamah. Yang pertama, kaidah turunannya al-ma'rufu urfa kal masyruti syarton. Al-ma'rufu bainat tujari kal masyruti bainahum. At-ta'inu apa tadi? Turunan ketiga yaitu at-ta'inu bil urfi kat-ta'yinu bin nas. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kaidah turunan yang ada di al-adatu muhakkamah. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.